Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab periode 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Ali. Saya guru fikih pada Madrasah Sanawiyah Al Khairat Kuyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema salat berjamaah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siap belajar? Sudah siap? Siap. Mau belajar? Mau. Oke, sebelum kita berdoa, segala yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran hari ini tolong disimpan ya. Oke. Masih siap? Siap-siap dulu. Tidak ada yang tanggung-tanggung. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Ayo dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, sekarang saya cek berkorbannya ya. Nurmin Adil. Oke, sekarang Abdul Wahab. Kita hadir ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir ya? Oke, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Pertemuan sebelumnya masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat pembelajaran kemarin? Tentang apa dulu? Salat lima waktu. Oke. Pembelajaran kemarin yang kita laksanakan adalah materinya tentang salat lima waktu. Oke, salat lima. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang salat berjamaah. Oke, siapa yang tahu itu salat berjamaah? Salat berjamaah itu yang bagaimana? Salat. Oke, salat berjamaah yang bagaimana adalah yang dilakukan secara bersama-sama. Itu salat berjamaah. Yang satu jadi imam, yang lainnya jadi. Oke, saya ulang lagi, salat berjamaah adalah yang dilakukan secara bersama-sama. Yang satu jadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Perlu kita ketahui, perlu adik-adik ketahui bahwa salat berjamaah itu sangat besar pahalanya dibanding salat sendiri. Iya ya. Oke, salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat
dibanding dengan sholat sendirian. Sholat sendiri lebih besar pahalanya dibanding sholat berjamaah. Oke? Oke. Dan sholat berjamaah itu apalagi kita lakukan di masjid, ya. Sudah tahu ya? Lebih besar lagi pahalanya dilakukan di masjid. Jalan ke masjid dan rumah ke masjid itu dihitung pahala. Apalagi masjid dengan rumah itu jauh perjalanannya. Nah, lebih tambah lagi pahalanya, ya. Itu ya. Oke, salat di masjid secara berjamaah itu besar pahalanya dibanding salat di rumah sendirian. Oke. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat itu adalah wajib kita laksanakan. Nah, wajib dilaksanakan. Itu sholat wajib. Sholat wajib itu yang bagaimana? Yang pertama adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Apalagi 5 waktu itu kita laksanakan secara berjamaah seluruhnya, maka pahalanya sangat besar, pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Oke, apalagi salat subuh. Nah, jika orang sedang tidur, kita ambil wudhu, bangun, kemudian melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Nah, jika orang sedang tidur, kita ambil wudhu dengan dingin, kemudian pergi ke masjid atau salat di rumah secara berjamaah. Semuanya keluarga dibangunkan, saudara, orang tua, boleh juga dilaksanakan di rumah. Nah, itu salat berjamaah. Tapi lebih besar pahalanya di masjid. Karena memang kita lalui apalagi dengan jalan kaki. Sudah ya? Bisa dipahami itu salat berjamaah? Sudah. Tentang tujuan salat berjamaah. Kemudian salat ini yang pertama kali dihisab atau dihisab oleh Allah ketika kita meninggal nanti. Sholat ya. Kalau tidak sholat di dunia, maka amalan-amalan yang lain itu tidak ada gunanya. Nah, jadi sholat itu diumpamakan seperti angka 1. Kalau sholat itu angka 1 berarti yang lain-lainnya, amalan lainnya itu adalah 0. Nah, bisa dipahami itu? Jadi kalau 0 banyak sekali, terus tidak ada angka di belakangnya, maka tidak ada nilai yang 0. Nah, bisa dipahami itu tentang sholat berjamaah? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk pada materi hari ini. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu yang pertama menelaah pengertian salat jamaah atau salat berjamaah. Yang kedua, menguraikan hukum salat berjamaah. Yang ketiga, memilih dalil tentang salat berjamaah. Yang berikut, mengkritik syarat menjadi imam. Dan yang terakhir, membuktikan syarat menjadi imam. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Sekarang saya jelaskan. Sekarang kita masuk. Perhatikan ya. Sekarang pengertian salat jamaah. Ya. Salat jamaah secara bahasa adalah kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi salat jamaah itu sudah bisa dikatakan berjamaah apabila sudah jumlahnya 2 orang. Nah, jadi sudah ada imam, berarti yang satunya jadi makmum. Tahu imam di mana tempatnya?
bisa dikatakan secara berjamaah itu apabila sudah lebih dari satu orang. Itu ya. Oke. Misalnya di rumah kalau cuma kakak dengan kamu sendiri, berarti satu jadi imam dan yang satunya jadi makmum. Itu salat berjamaah. Oke, yang satu jadi imam dan yang satunya jadi makmum. Kemudian yang berikut, hukum atau dalil salat berjamaah. Ini dalil atau ayat ini yang terdapat dalam al-hadis ya. Dalam hadis. Dalil itu atau hadis itu adalah penguat bahwa salat berjamaah itu benar-benar besar pahalanya. Ini hadisnya. Hadis itu di mana? Didapat dari mana? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi itu bersumber dari Nabi Muhammad. Oke, ini hadis tentang dalil atau salat berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajat. Jadi bahwa salat berjamaah itu benar-benar besar pahalanya. Ini ada hadisnya. Jadi tidak meragukan lagi. Ya. Percaya tidak ada salat berjamaah besar pahalanya dibanding salat sendirian. Percaya? Ini hadisnya ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Oke. Jadi itu hadis tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu benar bahwa pahalanya lebih besar daripada salat sendiri. Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Oke, sekarang syarat menjadi imam. Sebelum kita melaksanakan salat berjamaah itu tentunya kita mengangkat imam ya. Kita angkat salah satu jadi imam. Oke. Syarat jadi imam yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Oke. Yang kedua, orang yang lebih paham bacaan Al-Qur'an dan banyak hafalannya. Jadi itu yang diangkat jadi imam. Yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Jadi mengetahui tentang ketentuan jadi imam, itu yang diangkat jadi imam, ya. Lebih banyak ilmu agamanya tentang jadi imam, ketentuan jadi imam. Oke, yang kedua orang yang lebih fasih bacaan Al-Quran, atau yang lebih banyak hafalan. Itu yang diangkat jadi imam yang kedua. Terus yang ketiga orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilan, ya. Jadi kita pilih siapa yang lebih tua umurnya, terus penampilannya bagus, ya. Ada apa? Kesediaan masyarakat atau penampilan yang bagus, itu yang kita jadi. Oke, yang berikut orang yang berakhlak mulia, berakhlak mulia, berakhlak baik ya. Itu yang diangkat jadi imam. Jadi tidak gampang ini jadi imam atau jadi imam salat berjamaah. Oke. Orang yang berakhlak mulia. Terus berdiri di depan makmum ya. Makmum di mana tempatnya? Di belakang. Oke. Berdiri di depan makmum. Terus yang terakhir, berniat menjadi imam. Ini juga perlu, niat itu penting. Segala
Segala sesuatu perbuatan itu harus disertai dengan niat. Nah, itu. Tahu niat? Berarti kalau salat jamaah niatnya jadi imam. Kalau imam niat di imam. Soli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblat keadaan imaman lillahi. Itu niat di imam. Kalau misalnya kita jadi imam. Jadi kalau imam niat sama dengan imaman. Nah, itu kalau misalnya kita sholat berjamaah. Kalau makmum, imaman diganti dengan makmum. Niatnya imaman. Kalau makmum diganti imaman diganti dengan makmuman. Selama ini buat seperti itu. Sekarang sudah tahu ya? Sudah. Kalau sekarang sudah tahu berarti kita laksanakan. Sekarang syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum. Oke, kita yang di belakang imam. Syaratnya yang pertama berniat menjadi makmum. Jadi soli pada zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi. Kalau hanya sholat sendirian itu tidak ada imaman dan tidak ada makmum. Niatnya ada. Tahu? Sudah tahu? Misalkan ini. Kalau misalnya kan kita kalau sholat sendirian di rumah, niatnya hanya ada adaan lillahi ta'ala. Sholli pada zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau karena memang kita melaksanakan sholat sendirian, nah, tidak jadi makmum dan bukan juga jadi imam. Niatnya beda. Oke? Kalau makmuman berarti imam, makmuman. Kalau bertindak sebagai imam berarti imam. Jelas ya? Laki-laki wajib tahu. Karena memang, nah, kalau dia ada sekolah masyarakat tahu, dia paham berarti boleh bagi imam. Oke, sampai ini. Sampai ini di belakang. Nilha berarti paham tentang ilmu agama tentang ini ya. Ini jadi imam. Jadi kalau masyarakat mau pilih, oke silakan bagaimana cara untuk jadi imam. Tidak boleh tidak harus maju, ya. Oke, syarat menjadi imam yang pertama berniat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Terus yang kedua mengetahui dan mengikuti cara jadi imam. Nah ini kalau imam bilang Allahu Akbar, nanti imam sudah bilang sudah bertakbir, nanti itu kita mulai takbir. Nah, tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh imam belum hafalkan takbir kita sudah takbir. Itu tidak boleh ya dalam sholat berjamaah. Itu aturannya. Saya sholat karena memang kita selamanya mendahului imam. Tidak boleh imam baru bertakbir kita sudah bertakbir. Jadi seperti itu ya. Anak-anak seperti itu. Dan mungkin itu sudah melalui seperti itu. Apalagi baru bilang sami Allah untuk melakukan rukuk, imam baru Allah Akbar kita tulisan. Nah, itu tidak boleh ya. Itu ada hadisnya. Tidak boleh kita mendahului imam. Kalau kita siap melaksanakan salat berjamaah selamanya mendahului imam, maka di akhirat nanti kita dibangkitkan seperti keledai. Seperti keledai. Kuda. Jadi tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Berarti kalau aturan bilang tidak boleh, tidak boleh. Itu dalam ketentuan salat berjamaah. Tidak boleh duluan imam. Nah, tidak boleh duluan gerakan sholat. Tidak boleh kita duluan daripada imam. Saya bilang ini. Mungkin nanti sekarang apa ya?
Tidak boleh dalam sholat, apalagi kalau sholat bareng. Jadi soalnya kalau bareng itu, apalagi kita sholat tarawih, sholatnya cepat-cepat, imam baru Allah terus tulisan. Apalagi sunat itu biasa terjadi. Dari sekarang sudah kita ketahui bahwa tidak boleh mendahului gerak dari imam, tidak boleh ya. Terus yang berikut tidak mendahului. Mau mengetahui dan mengikuti gerak-gerak imam. Imam bilang takbir tidak takbir. Dan jangan mendahului imam. Oke, berada dalam satu tempat dengan imam. Tidak boleh jika imam di sini yang makmumnya di kelas sebelah. Oke. Jadi berada dalam satu tempat. Kecuali boleh di sholat apa itu di masjid bertingkat tapi suaranya dikasih besar, di atas aren, itu ya. Terakhir sholat menjadi makmum. Tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada di masjid. Sudah tahu tempat imam paling depan. Kalau misalnya di rumah, ini kan Pak Imam. Jadi kita di belakang sendiri. Tidak boleh sejajar dengan imam. Kita punya tempat. Bila kita menjadi makmum. Oke, sudah paham tentang sholat berjamaah? Sekarang menit Pak. Ya? Sudah? Oke. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Sekarang kita bagi kelompok seperti kelompok yang kemarin. Oke. Oke, sekarang kita tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok, semuanya harus aktif untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, tugas kelompok. Tugas kelompok harus semuanya aktif ya. Aktif. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya kasih waktu 5 menit. Waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan kalau misalnya sudah selesai, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Kemudian salat jamaah. Salat jamaah adalah salat jamaah secara bahasa kumpulan atau bersama-sama. Menurut istilah, salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Ayo untuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang silakan untuk kelompok 2. Presentasikan hasil pekerjaan kita. Waalaikumsalam. Ayo. Imam. Menjadi imam. Satu, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Kedua, orang yang lebih fasih bacaan Al-Quran baru dan banyak hafalan. Ayo. 3, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Lanjut. Orang yang berhak
berakhlak mulia, berdiri di depan makmum, berniat menjadi imam. Oke, sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok tiga. Syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Yang keempat, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak lebih jauh ke depan daripada imam. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok tiga. Terima kasih. Kita mengisi soal, latihan soal. Oke, bisa bahwa salat jamaah itu lebih besar pahalanya dibanding salat sendirian. Apabila salat di masjid, ya. Apalagi salat di masjid secara bersama-sama, ya. Salat jamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki, ya. Tapi salat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibanding salat sendirian. Oke. Kalau ada waktu datang di masjid untuk sholat. Kalau dengar azan, silakan cepat-cepat ambil air wudu atau orang belum mandi silakan mandi, terus pergi ke masjid. Apalagi dekat dengan masjid, ya. Ada yang sholat di masjid? Ada. Jangan abaikan itu sholat, karena memang itu sholat adalah wajib. Kita sebentar meninggal, yang ditanya itu pertama adalah sholat. Sholat, hamba sholat, meskipun tidak ikhlas. Laksanakan itu sholat meskipun masih berat itu hati. Lama-lama kita mengerjakan, mudah-mudahan akan lebih ringan. Oke, bisa dipahami? Tentang sholat berjamaah. Bisa dipahami? Tentang sholat berjamaah. Untuk selanjutnya sekarang kita mengisi soal latihan. Iya ya. Jadi ini soal untuk masing-masing, tidak kelompok. Kita kasih waktu 5 menit. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah. Sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, simpulan. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama atau salat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara sama-sama. Satu jadi Imam. Dan yang lainnya jadi Makmum. Oke, salat berjamaah besar pahalanya dibanding salat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat dibanding